Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nurasana, NPM 2317051063 dari kelas C. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan materi Turing Machine. Di arsip materi itu nggak ada ya sepertinya. Jadi kita cari GPT aja. Turing mesin atau lebih sering disebut sebagai mesin Turing adalah salah satu konsep fundamental yang penting dipelajari. Mesin Turing adalah model komputasi abstrak yang digunakan untuk memahami dasar teori komputasi, kemampuan algoritma, dan formalisme dalam pemrosesan bahasa formal. Apa itu mesin Turing? Mesin Turing pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936 sebagai model matematis untuk mempelajari komputasi dan algoritma. Mesin ini digunakan untuk mempelajari apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh algoritma atau komputer dalam memproses informasi. Definisi mesin Turing. Nah, ini ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada alfabet atau simbol yang bisa dibaca dan tulis oleh mesin, dan juga tape atau pita, yaitu media penyimpanan mesin yang bisa dibaca dan ditulis. Biasanya memiliki panjang terhingga dan dapat berisi simbol. Lalu ada head atau kepala mesin, yaitu bagian yang dapat membaca atau menulis simbol pada pita dan bergerak ke kiri atau ke kanan. Lalu ada state, mesin memiliki sejumlah status atau keadaan yang menentukan perilaku mesin pada simbol yang dibaca. Lalu ada fungsi transisi, aturan yang menentukan tindakan mesin berdasarkan simbol yang dibaca. Bagian-bagian Turing mesin, alfabet tab, simbol dari bahasa yang digunakan dalam mesin. Lalu ada alfabet tab tambahan seperti ini. Alfabet yang mencakup simbol yang digunakan untuk membaca dan menulis. Keadaan state, sebuah himpunan dari keadaan atau state yang digunakan untuk mengarahkan operasional mesin. Lalu ada fungsi transisi, fungsi yang menggambarkan perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan simbol yang dibaca. Lalu ada simbol kosong atau blank, simbol yang menunjukkan rumah kosong pada tab. Ada state awal dan juga state akhir, yaitu keadaan pertama mesin saat memulai dan keadaan yang menunjukkan mesin berhenti. Perilaku mesin Turing bekerja dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca simbol pita. Lalu yang kedua, berdasarkan simbol yang dibaca dan keadaan sekarang, mesin memutuskan tindakan melalui fungsi transisi. Lalu mesin dapat menulis simbol pada pita, bergerak ke kiri atau ke kanan, atau berpindah ke keadaan lain sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Lalu ada mesin berhenti ketika mencapai keadaan penerimaan atau menulis simbol menunjukkan akhir pemrosesan. Nah, lalu ada mesin Turing dan bahasa formal. Nah, jadi si mesin Turing ini digunakan untuk mempresentasikan kelas bahasa yang dapat dihitung dan memahami batasan komputasi. Mesin Turing membantu membuktikan apakah suatu bahasa termasuk dalam kelas recursively enumerable languages atau tidak. Contohnya, mesin Turing dapat digunakan untuk memutuskan apakah suatu string termasuk dalam bahasa tertentu.
Jika mesin Turing berhenti pada sebuah input yang diberikan, bahasa tersebut dapat dikatakan decidable. Jika mesin hanya berhenti pada beberapa input, bahasa tersebut adalah recursively enumerable, tetapi tidak selalu dapat diputuskan. Ini mengapa mesin Turing penting itu karena pertama, model komputasi universal. Semua algoritma bisa dipresentasikan dengan mesin Turing. Lalu mempelajari batas kemampuan komputasi, menentukan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh komputer. Terus mempelajari bahasa formal. Mesin Turing digunakan untuk memeriksa apakah string tertentu sesuai dengan bahasa formal tertentu, seperti itu. Nah, ada juga contoh soalnya itu seperti ini. Tadi itu kan ada jika string memenuhi syarat desain sebuah mesin Turing untuk menentukan apakah sebuah string pada alfabet A B memiliki jumlah A dan B yang sama. Jika string memenuhi syarat, mesin Turing berhenti di state accept. Jika tidak, berhenti di state reject. Key-nya itu key 0, key 1, key 2, key accept, dan key reject. Lalu ada variabel AB, terus ada variabel juga AB, XY, dan juga blank. State awalnya key 0, final state-nya key accept atau key reject. Nah, ini tabelnya. State yang pertama adalah key 0, membaca dia A, terus dia menulis X dan berpindah ke Y, lalu ke next. State selanjutnya itu ke key 1, lalu ada key 0, membaca B, menulis Y dan pindah ke R. Next, step berikutnya key 2, key 0, read blank, membaca blank, juga move yang enggak ada. Dan step selanjutnya itu key accept. Lalu ada key 0, B, membaca B, menulis Y, dan juga move-nya ke L. Step selanjutnya itu key 0, key 1, membaca X, terus menulis X, dan juga berpindah ke R, dan juga step selanjutnya itu key 1. Step key 1, membaca Y, menulis Y, dan juga berpindah ke R, dan ke step selanjutnya itu key 1. Terus 1, blank, membaca blank, menulis blank, tidak berpindah, nih key reject. Kalau key 2, membaca A, menulis X, berpindah ke L, dan juga step selanjutnya ke key 0. Terus key 2, membaca X, menulis X, berpindah ke R, step selanjutnya key 2. Key 2, membaca Y, menulis Y, pindahnya ke R, dan key 2 selanjutnya. Key 2 blank, tidak pindah, nih key reject. Segitu aja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.